Ibu Sriani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Nah, anak-anak, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 4 dengan tema Aku dan Keluargaku. Bahan Alkitab kita, Kejadian 21 ayat 1-7. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keluargaku. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kegiatan keluargaku. Nah, anak-anak, kegiatan apa saja yang biasa kalian lakukan bersama keluarga di rumah? Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dapat kalian lakukan bersama keluarga di rumah. Nah, anak-anak, contohnya seperti ini. Kalian dapat melihatnya dalam buku pembelajaran kita. Kalian dapat melihatnya dalam buku di pembelajaran kita, halaman 42 dan 43. Nah, anak-anak, kalian dapat memilih kedua gambar ini dengan wajah tersenyum untuk setiap gambar yang kamu pilih. Nah, anak-anak, ini adalah kegiatan yang dapat kalian lakukan bersama keluarga. Kemudian, nah, ini juga kegiatan yang dapat kalian lakukan bersama keluarga. Contohnya, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, dan ke gereja bersama keluargamu. Pada hari Minggu, kamu dapat pergi ke gereja bersama keluargamu. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama dengan keluargamu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang keluarga Bapak Abraham? Tentunya kalian sudah pernah mendengarkan, misalkan di gereja, di sekolah minggu. Tentunya guru sekolah minggu pernah menceritakan tentang keluarga Bapak Abraham. Nah, anak-anak, Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat gembira. Ishak, anak mereka, telah lahir. Nah, anak-anak, jadi nama ayah dan ibu Ishak adalah Abraham dan Sarah. Mereka mempunyai seorang anak namanya Ishak. Nah, anak-anak, keluarga Abraham adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Setiap hari sebelum bekerja mereka berdoa. Nah, anak-anak, apakah kalian sebelum beraktivitas berdoa terlebih dahulu? Bapak Abraham dan Ibu Sarah mendidik Ishak dengan penuh kasih sehingga Ishak bertumbuh besar. Nah, anak-anak, Tuhan melindungi Abraham sampai kepada anak cucunya. Bapak Abraham selanjutnya menjadi nenek moyang bangsa Israel. Nah, anak-anak, semua keluarga dilindungi oleh Tuhan. Keluargamu juga dilindungi dan diberkati Tuhan. Tuhan yang membentuk setiap keluarga. Nah, anak-anak, jadi tidak hanya keluarga Abraham saja yang dilindungi dan diberkati Tuhan, tetapi keluarga
Anak-anak dan keluarga ibu pun juga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar dari keluarga Ibu Yokhebed. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Ibu Yokhebed? Kalian dapat membacanya dalam Keluaran 2 sampai 3. Nah, anak-anak, Raja Mesir sangat ketakutan. Hal ini dikarenakan bangsa Israel yang tinggal di negerinya makin banyak. Raja Mesir kemudian berusaha membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Tersebutlah Ibu Yokhebed. Ibu Yokhebed berusaha melindungi bayi Musa. Dia kemudian membuat peti untuk bayi Musa. Dipakainya gala-gala dan ter agar peti itu menjadi kuat. Nah, anak-anak, bayi Musa disembunyikan dalam peti itu di Sungai Nil. Untuk memastikan bayi Musa tetap aman, Miriam, kakak Musa, menjaga Musa. Nah, anak-anak, jadi nama kakak Musa adalah Miriam. Keluarga Ibu Yokhebed saling menyayangi. Nah, anak-anak, kita dapat melihat contoh dari keluarga Ibu Yokhebed. Mereka keluarga yang saling menyayangi. Nah, anak-anak, jadi kalian harus saling menyayangi keluarga kalian. Kemudian kita akan belajar dari keluarga Ibu Hana. Kita dapat melihatnya dalam 1 Samuel 2 ayat 19. Nah, anak-anak, bahkan kalian dapat membaca di 1 Samuel pasal 1 tentang cerita tentang kelahiran Samuel. Nah, anak-anak, Bapak Elkana dan Ibu Hana sangat menyayangi Samuel. Mereka ingin agar Samuel tumbuh menjadi anak yang baik. Samuel tinggal bersama Imam Eli di Silo. Ibu Hana membuat jubah kecil untuk Samuel. Jubah itu diberikan kepada Samuel saat mereka pergi ke Silo. Di sana mereka juga mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Nah, anak-anak, jadi nama ayah Samuel adalah Elkana dan nama ibu Samuel adalah Hana. Samuel tinggal bersama Imam Eli di Silo. Jadi, setiap tahun Bapak Elkana dan Ibu Hana mempersembahkan korban sembelihan tahunan di Silo, dan mereka juga mengunjungi Samuel. Nah, anak-anak, dari cerita ini, Ibu Yokhebed dan Ibu Hana yang sangat menyayangi anaknya. Nah, anak-anak, tentunya orang tua kalian juga sangat menyayangi kalian, membesarkan kalian dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian. Nah, anak-anak, jadi dari cerita ini kita harus saling mengasihi keluarga kita, harus saling menyayangi keluarga kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Namun, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Anak-anak, ikutin doa ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku. Aku menyayangi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.